Kok poni aku bolong? Alat favorit di gym, kabel. Yang main chest pakai kabel. Aku ada video VT-nya, kamu lihat ya sendiri. Yang gini. Gitu, pakai kabel. Enak karena menurut aku berasa banget di chestnya. Aku suka main chest BTW. Nggak tahu kenapa aku suka main chest. Enggak. I'm so sorry, aku minta maaf tapi bukan salahku. Kamu bilang jawab, memang pertanyaannya tidak muncul. Sampai sekarang pun nggak muncul. Kayak aku nggak bisa jawab apapun kalau pertanyaan kamu nggak muncul. Aku udah ngasih saran gimana cara nulis pertanyaannya, tapi aku juga nggak tahu kenapa pertanyaan kamu nggak muncul. Bukan salah aku, dan mungkin bukan salah kamu juga. Memang udah sistemnya dari TokTok kayak gitu. TokTok kita memang membatasi beberapa kata-kata, walaupun menurut kita kata-katanya biasa aja. Contohnya kata-katanya petir, buat kita biasa aja, tapi buat TokTok nggak boleh. Itu di luar dari kendali aku. Oke. Belum bobo, belum. Aku bobonya jam 1, jam 2. Belum ngantuk juga sih, mungkin karena tadi aku minum kreatin kali ya sebelum nge-gym, terus siangnya aku minum kopi. Jadi masih semangat banget mau bilang makasih Mustafa Levi, thank you. Tadi aku play lagu Fong kayak gini, ada rekomen nggak? Aku suka lagi petir. Nggak, itu aku cuma nyontohin doang, bukan berarti kata-kata itu yang nggak boleh. Nggak gitu, aku cuma nyontohin. Paus ikan, iya nih muncul paus ikan, muncul loh kata-katanya. Gitu sih. Udah aku baca semua. Pemula butuh PT nggak? Jujur aku sendiri tuh dulu waktu awal nge-gym aku sama temanku. Cuma berhubung waktu itu temanku juga belum terlalu ngerti banget, dan akhirnya kita pakai PT berdua. Laut asin muncul kok. Kenapa? Menurut aku ya. Enggak SBL. Salah orang kalau nyariin kita. Tuh kan, iya kan, pengembara memang bukan salah aku, emang kayak gitu. TokTok tuh emang dia membatasi. Nge-gym pertama itu butuh trainer atau coach, atau butuh atau enggak trainer atau coach? Menurut aku pertimbangannya tuh kamu orang yang mana. Yang pertama, kamu punya duit lebih, kamu gak mau ribet nyari-nyari video di TikTok, gak mau ribet kalau nanti ada salah gerakan terus badan kamu sakit banget dan kecengklak, atau kayak keseleo gitu. Kalau kamu punya cukup uang dan kamu males sama yang kayak gitu-gitu, males buka-buka TikTok, nyari-nyari videonya, terus nanti kalau sakit kenapa-napa males ngobatinnya, kasih dinar. Ya kalau gitu siapin uang untuk PT-nya. Tapi kalau sekiranya kamu mau kayak gue pengen olahraga gampang, nggak mau mikir banyak-banyak dan nggak mau ribet-ribet nyiapin uangnya, ya udah sendiri aja nggak masalah. Kamu cari beberapa, paling nggak kamu punya 3 orang yang kamu nyaman lihat videonya, untuk kamu lihat video-video dia ngajarin gerakan di gym. Jadi pas nge-gym tuh jangan langsung kayak oke, gue mau berotot hari ini, gak usah kayak gitu. Santai aja, yang penting dateng, yang penting ada yang kamu kerjain. Nanti kalau udah lama-lama terbiasa akan lebih enak. Gitu sih. Lebih enak sih kalau kamu punya teman udah pernah nge-gym. Kamu tanya ke dia, kamu telepon atau kamu ikut nge-gym sama dia 1 kali aja. Itu akan lebih enak banget gitu. Tapi kalau sekiranya kamu pengen budgetnya yang biasa aja, ya nggak usah pakai PT, nggak apa-apa kok. Yang penting jangan sampai ikut-ikutan beban orang yang gede-gede banget. Cuma karena kamu bisa bebannya bukan berarti kamu harus ngelakuinnya. Awal-awal mulai gym pakai alat apa? Dulu tuh aku awal mulai gym pakai trainer, pakai coach, pakai pelatih kan. Itu selama sekitar 2 bulan sama dia. Itu seminggu 4 kali. Hari Senin itu main back, hari Selasanya main kaki bagian depan, quads kalau nggak salah. Terus hari Rabunya libur, Kamis itu kita main chest dan triceps. Terus abis itu, yang back main punggung, itu juga sekarang main shoulder kalau nggak salah. Salah ya?
Ya pokoknya ada back sama shoulder atau chest sama shoulder kayak gitu deh. Pokoknya seminggu 4 kali sama pelatih aku. Push, leg, pull, leg kayak gitu. Jadi kakinya 2 kali. Pertama kaki area depan, lalu yang hari keduanya kaki area belakang kayak gitu. Glutes, hamstring. Jadi seminggu 4 kali. Itu selama sampai sekarang sih, dari November 2022 aku selalu gym seminggu 4 kali. Paling kalau lagi malas-malas minimum banget seminggu 2 kali. Selalu. Kenapa nggak ada bosannya? Karena menurut aku udah bukan bosan lagi ya, kayak ya udah emang butuh aja, nge-gym itu kebutuhan. Bukan sesuatu yang harus aku suka. Aku nggak suka nge-gym. Tapi aku butuh karena badan aku butuh. Gitu sih. Pakai alat apa? Biasanya pakai, masih disuruh banyak pakai manual, pakai dumbbell. Banyak pakai dumbbell. Supaya apa? Pakai dumbbell itu biar gerakan kita bisa lebih bebas. Biar badan aku bisa nyesuaiin lebih banyak gitu ya. Maksudnya nggak kepaku sama mesin yang gerakannya harus kayak gini gitu. Diajarin pakai dumbbell supaya nanti aku tahu, oh kalau main lateral raise nih buat ngegedein shoulder, biar shoulder kamu nggak kayak bencong, maaf ya. Biar shoulder kamu kayak laki ngono yo. Kita main lateral raise kayak gini, pakainya dumbbell aja supaya kamu ngerti, oh kayak gini. Oh kalau gue gini nih pakai ini, shouldernya nggak berasa. Yang ada ini kamu sakit. Tapi kalau kamu naikin dari siku, seolah-olah kayak ininya yang harus gini. Lihatlah, dia akan berasa, dia akan sangat amat sakit. Iya, Instagram aku memang di private. Gitu sih menurut saya. Awal-awal main di berapa kilo? Apanya? Contohnya apa ya? Chest press yang dorong, yang untuk latihan dada. Chest press awal pertama kali nge-gym aku udah 10 kilo sampai 15 kilo. Aku sama sekali nggak dikasih yang 5 kilo, 2 kilo itu nggak ada sama sekali sama PT aku. Karena memang untungnya mungkin ya badan aku kuat. Aku disamain sama temanku yang cowok. Bukan disamain sih, dimiripin. Jadi bener-bener nggak ada ya tuh. Nggak ada tuh yang kayak aku latihan chest cuma 2 kilo, 3 kilo. Bukannya merendahkan, tidak, tapi memang nggak berasa. Dan untungnya aku kan ada pelatih juga, jadi ya dia ngeliatin aku nggak akan kenapa-napa gitu. Kalau kamu sekiranya sendiri jangan gitu. Terus apa contohnya? Kayak main pull up, main tarik yang gini nih, yang dari atas tarik ke bawah, yang lebar tangannya gini. Pull up itu waktu aku awal-awal udah 15 sampai 20 kilo. Sekarang aku bisa 40 kilo. Tapi enggak yang 40 kilo selalu, enggak. Biasanya paling cuma 30 kilo. Iya loh, soalnya kayaknya nggak bagus viewersnya hari itu, orang-orang sinyal lagi nggak bagus loh. Nanti aku repost. Aku nggak live IG. Halo Bang Dik, apa kabar? Besok WFH nggak? Iya. Kicau mania. Gitu sih. Keuntungan pakai trainer, keuntungan pakai pelatih pada saat kamu latihan gym atau olahraga apapun, sepeda atau lari. Keuntungan pakai pelatih itu kamu jadi punya progres yang lebih cepat dan kamu tuh nggak takut untuk naikin batas kemampuan kamu gitu. Contohnya misal kayak gym, enggak, gue gak kuat. Kalau pakai trainer, kamu akan kayak, oke, ternyata gue kuat dan gue bisa. Tapi dengan syarat kayak gitu loh. Dengan syarat ya tidurnya bagus, tenaga kamu ada, kamu tuh fokus. Dan kamu tuh gerakannya formnya udah bagus dulu, baru digedein bebannya. Kalau formnya masih jelek ya gak usah, kayak gitu. Aku pun sekarang kadang formnya masih rada gak bagus ternyata. Nah itu caranya tahu form aku masih bagus atau enggak, aku videoin. Jadi kadang kayak, gue ngerasa gerakan gue bagus-bagus aja dengan beban yang gue tambah. Oh ternyata pas aku videoin, gak oke nih form aku gitu. Jadi bebannya gak jadi nambah deh, kadang kayak gitu. Gue pengen turunin BB udah syukur. Sama, aku juga mau turunin BB. Aku gak pernah padel, aku gak sport. Padel tuh sport, beda ya sama olahraga exercise. Beda. Padel itu sport. Sport itu beda, dia punya peraturan rules game kan. Beda, aku nggak padel, aku nggak sport apapun. Udah terlalu over. Kamu kurangin makan ini aja, cemilan. Aku juga nih, es
SBD apaan cuy? Gak tau. Gym, iya gym. Pernah nggak sih nggak konsisten 1 bulan? Iya. Pernah kemarin waktu bulan November sampai Desember itu aku gym. Mungkin seminggu cuma sekali, maksimal 2 kali. Itu bener-bener November Desember aku hampir nggak gym sama sekali. Bener-bener seminggu paling cuma sekali doang gitu. Kenapa? Karena emang lagi bosen dan lagi pengen aja nggak gym. Hasilnya adalah ya otot aku udah hampir hilang. Terus lihatlah ini lemak ini nih yang kamu lihat. Terus otot ini yang sekarang lebih kayak, lihat lenganku gede banget kayak tukang pukul, lebih kayak glower. Ini adalah hasil dari aku nggak gym sekitar 2 bulanan itu. Tinggi aku 150. Exercise itu artinya latihan angkat beban gitu deh. Dia beda. Jadi kalau exercise beda sama sport. Bedanya adalah exercise itu kayak contohnya latihan angkat beban, itu ngelatih otot kamu. Kalau sport itu menggunakan otot kamu. Tinggal contohnya kamu pemain bola tapi kamu nggak latihan angkat beban, yang ada kaki kamu melewat. Kamu lari 50 meter aja udah bakal ngos-ngosan, kaki kamu sakit. Mau seberapa sering pun kamu main bola, kalau kamu nggak latihan angkat beban, melatih otot kaki kamu, menumbuhkan otot kaki kamu tuh yang akan bisa. Bedanya gitu. Sepak bola adalah sport. Olahraga, angkat beban, latihan kaki, latihan otot kaki untuk menumbuhkan otot kaki, itu exercise. Beda. Sport butuh exercise. Untuk melakukan sport, sepak bola, padel, tenis, kamu butuh exercise untuk menaikkan kemampuan otot kamu. Exercise, iya bener. Kenapa ya otakku bisa berpikir? Karena kamu punya sel-sel yang bagus. Kalau kamu autism, mungkin kamu juga bisa berpikir, tapi pola pikirnya bakal beda sama manusia yang tidak autism. Gitu. Kok dijawab, punyaku enggak. Maaf, bentar aku lihat. Enggak muncul. Aku tuh nggak milih-milih pertanyaan ya, kecuali pertanyaannya sangat amat sialan, maaf ya. Tapi emang nggak muncul pertanyaan kamu. Ini aku udah baca di atas SBD nggak? Aku nggak ngerti SBD itu apa. Iya aku gym. Pernah nggak konsisten 1 bulan? Tadi aku udah jawab pernah. Exercise kayak gimana udah aku jawab. Berapa TB aku? 150 kilo. 150 kilo. 150 cm. Terima kasih Said. Ajarin life after breakup. Yang paling pertama nangis dulu, tapi dibatasin. Setelah putus, kamu nangis berapa lama? 1 bulan. Oke, nggak apa-apa 1 bulan. Tapi di bulan kedua, wajib banget move on. Wajib belajar untuk sayang sama diri sendiri dulu. Gimana cara sayang sama diri sendiri? Kamu bangun rencana baru, bangun harapan baru, bangun goals baru, bangun kebiasaan baru. Karena biasanya kalau sama pasangan itu kan kita punya kayak pagi mikirin dia, pagi itu balas chat dia, dari pagi sampai malam tuh pasti selalu ngobrol dan mikirin dia. Sekarang udah nggak ada dia, kamu jadi kayak nggak ada tali buat pegangan, kamu jadi bingung sendiri. Nah sekarang life after breakup itu kamu bikin tali kamu sendiri. Kasih anak orang, bikin kebiasaan baru, bikin goals baru. Makanya orang kalau habis putus banyak yang olahraga abis-abisan kan, karena dengan olahraga kamu jadi punya rutinitas baru. Oh pulang kerja, thank you Paul. Pulang kerja biasa jalan sama dia, biasanya tuh mikirin dia. Sekarang udah mikirin, oh gue pulang kerja ini ya, mau latihan kayak gini-gini, pakai baju gini-gini, goals gue hari ini gini-gini, kayak gitu loh. Jadi orang tuh rata-rata habis putus beneran yang tiba-tiba jadi cakep, jadi olahraga atau main kayak padel, tiba-tiba tenis, tiba-tiba habis putus. Ya itu karena dia jadi punya kebiasaan baru, punya goals dan harapan baru. Harapannya diri dia sendiri, dan dia menimbulkan rasa sayang sama diri sendiri. Dengan kita olahraga, melakukan aktivitas untuk diri sendiri, akan kerasa hasilnya. Perkembangannya tuh kerasa buat diri sendiri. Kalau cewek main di atas tangan bisa padat nggak sih? Bisa, nanti ya tangannya jadi bedanya pilates sama gym itu. Kalau gym itu dia kalau kita nggak jaga makan akan jadi gede. Kalau pilates tuh dia nggak bisa bikin tangan jadi kelihatan dari gemuk terus jadi tone up, jadi kayak kenceng gitu, nggak bisa kalau pilates. Tapi kalau kamu dari yang biasa aja jadi lebih kenceng bisa. Kalau dari gemuk jadi kenceng, bukan nggak bisa sih, rada susah kalau pilates, lebih gampang nge-gym gitu sih. Jadi
Jadi kalau cewek main otot tangan bisa padat nggak? Bisa padat gede, bisa padat lebih kecil, tergantung makannya. Udah gitu aja. Aku bulking udah sesuai BB impian. Apa yang aku harus kurangin porsi makan? Kalau olahraga aku masih seperti biasanya. Maksudnya bulkingnya udah nih, tapi kamu pengen dia lebih kelihatan ya. Ini beb, cara angkat beban yang dibedain. Biasanya kamu kan progressive overload, jadi kayak set pertama segini, dan set kedua nambah lagi bebannya, set ketiga nambah lagi. Itu yang diubah mungkin. Cari deh. Orang yang bulking kayak badannya dari kurus ke gede, terus gede nanti dia jadi tone up, lebih kelihatan otot-ototnya, tapi lebih kurus tapi nggak kurus banget, tapi kelihatan ototnya. Itu ada caranya. Situlah kita butuh kelas, butuh latihan, butuh baca-baca gitu. Hai Pick Crunch, aku baru lihat kamu. Thank you Po. Bentar aku scroll ke bawah ya. Thank you anak orang. Padahal bagus speakingnya, kenapa putus dulu maksudnya? Hah? Halo Harta. Tapi aku nggak tertarik sama hal yang aku suka lagi. Itu ada teorinya. Kenapa ada beberapa orang tuh kalau habis putus seolah-olah kehilangan jati diri karena separuh dari dirinya dia sesuaikan sama pasangan. Nah inilah kenapa kamu dikasih putus sama Tuhan, sama takdir dunia ini. Tahu nggak kenapa kamu dikasih putus? Karena kamu udah mulai nyeleweng, kamu udah mulai nggak bener, kamu mulai meninggalkan diri kamu demi orang lain. Itu nggak bagus. Itulah kenapa kamu mungkin dikasih putus dulu, supaya kamu belajar untuk menemukan diri kamu lagi. Kamu belajar untuk sayang sama diri kamu lagi. Kamu belajar untuk fokus sama diri kamu lagi. Jangan langsung fokus cari pasangan baru. Fokus sama diri sendiri dulu. Ya, udah gitu. Bagusnya kamu putus itu. Positifnya dari hasil putus ini adalah kamu memang dikasih waktu untuk beneran fokus sama diri kamu sendiri. Karena kalau sekarang kamu udah gak suka apa yang kamu suka lagi kan, gara-gara dia kamu mulai menghilangkan jati diri kamu buat dia. That's not gonna be nice. Jadi sekarang gak perlu lakuin apa yang kamu suka, lakuin apa yang kamu butuh. Dan yang kamu butuh adalah kegiatan yang membuat rutinitas kamu terisi. Oke? Gue dulu suka nonton, sekarang jadi gak suka. Emang gak perlu suka, butuh sama suka tuh beda. Oke? Jadi lakuin kegiatan yang kamu butuh, apapun itu, mau nonton, mau baca buku, mau olahraga, apapun itu, anggap kamu memang butuh kegiatan baru. Bukan suka atau nggak suka ngelakuin yang enggak. Semua yang olahraga juga nggak suka olahraga biasanya, tapi mereka butuh. Soalnya kayak aku juga butuh, karena kayak tadi untuk ngisi kebiasaan aku yang hilang, terus untuk membuat goals baru, untuk bikin aku sayang sama diri sendiri juga, kayak gitu sih. Sama-sama, nggak usah bilang makasih, nggak apa-apa. Aku seneng kok dengan ditanggapi obrolannya. Enggak, sampai sekarang pertanyaan kamu nggak muncul. Mungkin kamu boleh coba tanya yang lain, kita tes apakah muncul juga atau enggak. Yang lain beneran topik yang lain dari yang kamu tanyakan. Karena ini sejauh ini komen kamu yang lainnya muncul, cuma komen pertanyaan aja nggak muncul. Halo adik-adik. Iya, aku kemarin nggak live. Nama aku Devita, bukan sama sekali nama asli aku bukan Devita, sama sekali bukan. Demi Allah, bukan Devita. Aku memang tidak ngasih tahu nama asli aku, tapi selama itu bukan nama aku akan bilang itu bukan nama aku. Pernah turun sampai berapa kilo kalau konsisten 1 tahun gym? Aku tuh gym udah hampir 4 tahun, Beb. Aku turun paling-paling waktu itu 59, dan itu pun gak 1 tahun gym. Itu cuma kayak ngatur makan sekitar 3 bulan, aku bisa turun sampai 59. Itu berat paling ringan di hidup aku. Jadi kuncinya bukan gym, kuncinya ngatur makan. Gym ataupun enggak, yang penting kamu ngatur makan kan. Kayak aku kan emang tipikalnya bukan ngatur makan tiap hari ya. Aku bukan yang akan bener-bener strict, ketat, atur makan segini, nggak boleh ini. Aku kan nggak kayak gitu. Jadi ya udah biasa aja, badan aku nggak yang sampai kecil banget nggak gitu. Belum menikah. Siapa Sumala? Makan pecel lele tadi sama teman-teman gym aku. Makan ini, makan ayam, makan
Sate usus. Hardino. Terus harusnya makan apa? Ini protein, telur, lemak semua. Nggak ada sayur ya, emang nggak makan sayur. Makan buah, anggur. Tapi itu hubungan harapan terakhir aku. Habis sama dia udah nggak terdekat lagi sama yang lain. Ya udah. Tadi kan aku udah bilang ya, Sir. Ini kamu sedang diselamatkan loh sama dunia. Kamu mulai kehilangan diri kamu demi orang lain. That's not gonna be nice. Untung baru sekarang. Coba kalau bayangin nggak, kalau kamu nanti sampai umur 60, kamu kayak gini. Terus nanti di umur 65 tahun, kamu baru ngerasain kayak gini. Makanya dikasih sekarang sakitnya. Karena kamu dikasih belajar pada saat kamu masih muda. Tuhan tuh ngasih kamu kesempatan. Oh, nih orang masih muda, gue kasihlah dia sakit hati kayak gini. Dia ngerasa dia kehilangan dirinya. Dia ngerasa dia gak bisa sayang lagi sama orang. Gue kasih kayak gini supaya dia belajar. Nanti pas kamu udah lebih tua, kamu bisa lebih dewasa dalam menghadapi masalah yang datang. Kamu bisa lebih ngatur perasaan kamu. Kamu bisa lebih mengatur hati kamu gitu loh. Kalau dari muda aja kamu nggak bisa, kebayang nggak nanti pas udah tua? Udah lebih udah lebih nempel ya, udah lebih ketat, lebih erat hubungannya. Terus kamu tetap nggak bisa self control, nggak bisa kontrol hati kamu. Tuhan tuh baik, cuma kita aja. Maksud aku gini ya, percaya Tuhan atau enggak, Tuhan pun beda-beda. Tuhan tuh nggak usah dia ngomongin Tuhan. Dunia tuh sebenarnya bisa baik kalau kamu memandang dunia baik. Kan dibilang kan, memang hidup orang tuh keputusan kita sendiri. Di dunia ini kita main kuat-kuatan. Kalau nggak kuat ya trust in God and trust in yourself. Nggak sih, bukan trust in God sih paling pertama, walaupun aku percaya dan sama Tuhanku. Tapi yang paling pertama, trust yourself duluan, baru trust Tuhan kamu. Karena kalau kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri, gimana bisa kamu percaya Tuhan? Yang mana Tuhan itu kan kayak orang lain gitu, nggak ada wujudnya, cuma cerita-cerita doang. Gimana ya? Gimana bisa kamu percaya sama cerita orang? Karena kamu percaya sama diri kamu sendiri kan. Kamu percaya bahwa keputusan kamu memilih Tuhan yang ini, kamu percaya agama ini, kamu percaya aturannya seperti ini, itu kan karena diri kamu sendiri. Kamu percaya sama diri kamu sendiri, apa yang kamu pilih memang bisa kamu pertanggungjawabkan. Gitu sih. Makasih Nainul. Bukan saran sih, cuma sharing aja. Karena menurut aku kalau kamu nggak percaya sama diri sendiri tapi udah percaya sama Tuhan, jatuhnya jadi jadi dongo. Jadi kayak ya udah ada di Al-Quran kayak gitu ya gue ngikutin aja, ada di Alkitab kayak gitu ya udah gue ngikutin aja kok, nggak tahu deh apa artinya, gue cuma jalanin aja. Itu nggak akan bagus di hidup kamu. Hidup emang boleh jalanin aja, tapi paling nggak kamu harus percaya sama diri sendiri. Kamu harus percaya sama apa yang kamu pilih, apa yang kamu jalanin. Bikin kok jero, aku udah post. Bener, Big Crunch. Baru masuk dari aku nggak marahin siapa-siapa, cuma sharing aja. Emang terdengar seperti marahin, maaf ya, nggak bermaksud marahin. Halo Edra kan. Kodok makan telur apa? Telur ayam. Ini akun ke-7. Halo Kadal. Cara aku scroll. Jangan ngemil. Kenapa? Pengen aja. Iya, gimana dong? Pengen anggur. Ini apa nih? Lagu apa ini? Ini
Epic Crunch. Kapan jam lagi? Besok mungkin aku jam. Justin Timberlake. Gigi aku kayak ngilu gitu ya ini. Makasih Iqbal. Oh, besok tuh harusnya aku like lagi. Kemarin aku udah like. Kamu lagu itu Snowman. Montagam Rukada. Iya kok kamu tahu sih? Montagam Rukada. Thank you Tony. Sumpah gigi aku ngilu banget yang. Udah gak mau makan. Ini sakit. Sakit banget giginya. Kenapa ya? Maksudnya? Kok jadi kepikiran? Sakit. Kayak ngilu gitu. Aku tuh harusnya besok tuh like. Mungkin aku akan lunges. Mau nyobain apa itu? Aduh, apa ya namanya? Hip thrust. Lunges, terus aku mau cobain hip thrust pakai Smith machine. Udah lama banget aku gak hip thrust karena biasanya aku gak suka hip thrust pakai alat hip thrust. Pernah butang, pernah waktu sekolah SMA ya. Aku gak pernah ngelakuin sport. Emang gak bisa, mataku soalnya gak jelas otak aku. Masih bisa, enggak. Emang gak pernah bisa, dulu juga gak pernah bisa. Halo Envy. Aku gak bisa sport. Butang, basket, sport apapun aku gak bisa. Lari pun aku juga belum terlalu bisa banget. Tapi kalau gym kan ya cuma angkat beban aja ya, bisa. Dan kuat mah kuat-kuat aja. Bisa tahu otot mana yang kena gitu. Terus ada gerakan yang kira-kiranya kayaknya nggak oke nih, bisa tahu sih. Tapi kalau sport aku nggak bisa, nggak tahu kenapa. Butang, basket gitu-gitu nggak bisa aku. Nggak jalan otak aku kayaknya. Kayak otaknya nge-lag. Peraturannya aku nggak ngerti. Oh iya, sekarang jarang banget. Harusnya aku treadmill ya. Mungkin nanti hari Sabtu atau Minggu kali ya. Oke, besok itu jadwalnya aku leg. Aku harus lunges sama yang lain. Pokoknya aku leg 2 kali seminggu. Wajib sekarang, wajib. Keratin mah rambut cuy. Kreatin ya minum. Probiotik mah buat usus. Probiotik aku biasanya yang yogurt atau Yakult atau juga apel pakai air. No, tapi aku minum kreatin sekarang. Soalnya lagi rutin olahraga. Kalau rutin olahraga aku minum kreatin. Kalau lagi nggak olahraga jujur males. Ini apa nih? Nggak ada Envy, kamu cuma nyapa hai gitu. Iya bener Shen, apa kabar? Akun yang itu sudah hilang. Ganti deh. Ada _2 itu akun cadangan aku. Udah kok, itu aku juga. Di deket rumah nggak ada efek. Kreatin tuh cuma bantu bekerja otak kamu, bantu ototnya lebih kelihatan, sama mungkin bantu tenaga aja. Jadi setelah berhenti minum ya nggak ada efek apa-apa. Dan pas minum pun ya nggak terlalu efek gimana-gimana. Domisili Jackson. Gitu sih. Cuma kalau di aku sendiri, aku cewek, minum kreatin secara rutin itu bisa bantu tenaga aku di gym, terus bantu performa aku gitu. Jadi entah kenapa aku lumayan lebih kuat lah gitu. Terus mens aku jadi lebih lancar dan mensnya nggak terlalu sakit kalau aku rutin minum kreatin kayak gitu sih.
Kalau yang di teman-teman cowok aku sih mereka bilang kok keratin tuh bantu mereka supaya ototnya lebih kelihatan gitu loh, nggak lemak semua. Karena mungkin airnya lebih dikit. Cuma minusnya ya bakal haus terus lumayan nambah tenaga dikit. Tapi kayak setelah gym atau olahraga itu kan biasa badan sakit-sakit kan karena ototnya tumbuh gitu-gitu kan. Nah itu kreatin bisa membantu mengurangi rasa sakitnya. Aku gitu sih. Kalau minum kreatin rutin kayak domesnya nggak terlalu lama gitu, rasa sakitnya nggak terlalu lama aku rasain. Mungkin sekitar 2 hari, hari ketiganya udah oke. Kalau tanpa kreatin hari ketiga masih berasa-rasa, hari keempat baru oke banget gitu. Kalau buat bakar lemak bagian perut susah banget hilangnya. Kamu udah ngerapihin makannya belum? Perut itu menurut aku ya, aku sendiri perutnya nggak gede-gede banget, tapi perut aku tuh bisa kelihatan gede banget kalau makan aku memang nggak diatur. Perut itu langsung kelihatan. Perut adalah salah satu bagian badan yang langsung terlihat. Dia adalah bukti nyata dari apa yang kita makan. Mungkin makan kamu bagus tapi nggak cocok di badan kamu itu ada banget. Makan aku udah bagus kak, semuanya rebus-rebusan kok. Aku nggak pernah makan gorengan lagi, nggak makan manis, nggak makan gula, nggak makan tepung, tapi perut aku gede. Dari semua makanan pasti ada yang tidak cocok, bukan berarti nggak bagus, nggak cocok gitu sih. Contohnya kayak aku, makan aku bagus banget tapi aku masih minum susu sapi. Susu sapi itu bikin perut aku kembung dan gede, nggak cocok banget aku. Terus makan aku bagus tapi aku masih makan tepung-tepungan banyak, itu nggak oke. Nggak bisa aku, itu perutnya pasti langsung lebih gede. Iya benar, yang bikin lemak sulit hilang tuh makanan dan porsinya. Iya, mau olahraga dari pagi sampai malam pun kalau makan kamu nggak diatur nggak akan guna, nggak akan berubah badan kamu. Jadi orang-orang yang ototnya gede itu sama sekali tidak instan, walaupun mereka suntik-suntik, sama sekali enggak. Mereka pasti punya konsisten. Setiap hari mereka latihan, setiap hari mereka atur makan, setiap hari mereka atur tidur, atur kegiatan, atur tenaga. Yang kedua mereka atur makan, atur menu, atur masakan, atur semua komponen yang ada mereka masuk ke mulut mereka. Yang ketiga pasti mereka atur latihannya juga. Latihannya nggak akan ngasal orang-orang yang badannya gede itu. Mereka pasti udah punya latihan yang cocok sama badan mereka dan mereka tahu berefek di mereka. Jadi makanya kan dibilang kalau badan yang bagus, badan hasil gym atau olahraga sepeda, sepak bola gitu-gitu, itu badannya sama sekali nggak bisa dibeli sama uang. Mau kamu suntik apapun, mau kamu pakai botox atau apapun, gak akan bisa sama sekali. Gak akan bisa. Walaupun kamu suntik roid, itu tetap harus butuh konsistensi dan semuanya yang tadi diatur. Kalau nggak ada hasilnya. Iya, banyak orang Indonesia tuh cowok-cowoknya pendek. Tapi ya, pendek itu keuntungannya kaki kamu kan kuat banget. Kaki orang pendek tuh lebih kuat, jauh lebih kuat dibanding orang-orang yang lebih tinggi. Itu bisa kamu manfaatkan. Walaupun pendek, kakinya berotot dan bagus. That's nice. Tuh, jadi setiap kekurangan kita sebenarnya ada positifnya kok kalau kita ngeliatnya kayak gitu. Suntik-suntik itu yang kayak cuntik-cuntik roid gitu, manfaatnya adalah dia jadi punya tenaga yang lebih besar supaya ototnya jadi lebih gede juga. Gitu loh Beb. Contohnya kita kalau orang biasa yang natural tanpa cuntik-cuntik, pull up udah bikin capek. Tapi kalau orang yang cuntik-cuntik itu dia bisa barengan, pull up juga, pull down juga, terus dia main chest juga, tiga-tiga barengan bisa. Abis pull up langsung pull down, abis pull down langsung main chest dalam waktu 10 menit gitu, bisa. Mereka memang punya tenaganya dan mereka memang punya kapasitas ototnya. Gitu sih bedanya yang cuntik sama yang enggak. Cuma tetap aja banyak banget kok orang yang cuntik tapi nggak ada hasil yang kelihatan banget ya, karena mungkin mereka nggak cocok sama kandungan cuntikannya, terus nggak cocok latihannya, atau kurang oke ngatur badannya dan ngatur latihannya, kayak gitu sih. Pulang dari Taiwan aku mau nambah tinggi badan. Boleh, bebas aja. Tinggi aku 150, bebe aku 66. Gitu sih, aku soalnya yang aku tahu sih kayak gitu ya. Kalau soal cuntik-cuntikan aku juga nggak ngerti, cuma aku lihat dan tahu dari orang-orang yang make dan orang yang cuntik tapi nggak berhasil, dia juga bilang gitu.
Dia cerita karena kalau dia biasanya bukan karena dia nggak konsisten, tapi dia nggak cocok ternyata sama si itunya. Terus dia nggak cocok sama jadwal latihan dia karena dia nggak pakai pelatih. Dia sendirian, ternyata dia nggak cocok. Kayak apa yang dia lakuin di gym itu tidak signifikan untuk otot dia karena mungkin gerakannya nggak cocok sama badan dia kayak gitu. Kadang-kadang sampai bengkak gitu. Iya, kelihatannya kayak anjir nggak masuk akal, sampai bulat banget. Nah itulah. Kalau kamu natural biasanya susah banget sampai kayak gitu. Dia tuh bikin kayak Hulk gitu loh. Kapasitas badan kita jadi lebih gede, otot kita bisa jadi lebih gede. Dia tuh gitu. Aku lahir tahun 99. Bedanya gitu sih. Preferensi orang aja mau badannya bentuknya kayak gimana. Cuma ya itu sesuatu yang nggak bisa dibeli. Kakak suka gift? Maksudnya suka dapat gift atau suka ngasih gift? Meledak kan? Enggak lah, dia sih otot. Dia beneran isinya otot, bukan balon. Emang kamu kira botox? Emang kamu kira ininya silikon? Bukan, dia sih otot beneran. Otot beneran. Cuma paling yang nanti berefek adalah fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi organ ya. Karena kan apapun yang kita masukkan ke dalam badan, obat-obatan pun, vitamin pun, kalau berlebihan kan nanti akan bikin organ kita bekerja lebih banyak kayak gitu. Apalagi kayak aku udah update di delete belum? Aku udah post. Jangan dong Rizky, aku yang nggak mau. Thank you Yersa. Hahaha. Kepang, males banget ngepang rambut malam-malam. Hah, 2021, 5 tahun dong aku bayi. Apa? Syaiton. Umur aku 26. This is the end. Ini anakku udah habis lagi. Apa? Belum api biar. Nah, kering banget biar kakak. Ternyata kakak ini sama-sama bukan ilmu sih, sharing aja. Aku yang ketawa gitu sih. Waktu itu ada orang, dia cunti juga. Terus dia ke gym aku, dia pakai trainer, ambil coach gitu kan. Terus dia bilang sama coachnya, dia juga cerita sama kita orang-orang gym. Dia bilang kata dia tuh cunti tapi nggak ada hasilnya, cuma kayak ya udah gemuk aja, gemuk dan berotot, nggak kering, nggak kayak orang-orang yang terlihat banget ototnya gitu. Ternyata dia nggak pakai coach sebelumnya, jadi dia cuma cunti aja tapi dia latihannya nggak cocok sama badan dia bilang gitu. Kering banget bibir aku. Nggak aja gym pakai, tergantung gymnya beb, dan tergantung PT-nya. Kadang ada beberapa gym yang dia membuat PT itu ada strata-stratanya, ada kelas-kelasannya. Contohnya PT yang strata paling tinggi gitu, itu harga lebih mahal. Mungkin karena dia bisa ngasih jadwal, ngasih sampai detail banget ke makanan, nutrisi gitu-gitu kali ya. Tergantung gymnya dan tergantung PT yang kamu pilih juga, setahu aku kayak gitu. Kalau di gym aku 2 juta 10 pertemuan kalau nggak salah, dan 10 pertemuan tuh udah cukup kok. Kalau ngambil PT atau coach itu jangan terlalu banyak, dikit dulu, karena kan kita nggak tahu yang namanya ngajarin.